Alhamdulillah, Pak Rismon, nggak ditahan, alhamdulillah. Maju terus, alhamdulillah, Allahu Akbar. Rakyat menang, Prabowo. Prabowo jangan takut sama Jokowi. Alhamdulillah, maju terus Prabowo. Habisi para koruptor. Terima kasih Polda Metro Jaya. Dokter Tifa juga kooperatif, tetapi itu ada teknis Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hukum ijazah palsu. Allahu Akbar. Hidup. Pak, nanti kehadiran Bapak di sidang akan seperti apa, dan beliau tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Jadi itu hal-hal yang mungkin kalau selama ini masih dipertanyakan oleh berbagai pihak mengenai Pak Jokowi nggak akan hadir, ijazahnya tidak akan tunjukkan. Itu tidak benar, dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Semua dari SD, walaupun yang dipersoalkan yang UGM mungkin, tapi yang sebelum-sebelumnya Pak Jokowi juga berkenan untuk menunjukkan. Jaksa mengambil ijazah asli Jokowi. Jokowi akan dijemput paksa. Pak Dwi Cahyo sebagai mantan Hakim Agung ad hoc, kira-kira melihat situasi persidangan kemarin dan hari ini, Pak Jokowi akan datang tidak di sidang berikutnya? Harus datang dong. Itu Harus datang. Itu menjadi satu kewenangan hakim ya untuk memaksa Pak Jokowi hadir. Kalau Pak Jokowi tidak bisa hadir melalui Zoom, harus ada alasan-alasan tertentu yang nanti hakim bisa memberikan izin untuk tidak hadir melalui Zoom. Tetapi barang bukti atau alat bukti, terutama ijazahnya, tidak boleh ditunjukkan melalui Zoom. Harus dibawa ke ruang sidang. Ya. Barang bukti atau alat bukti tidak bisa ditunjukkan dengan Zoom, tapi harus dibawa ke ruang sidang. Nah, dalam hal ini sudah menjadi kewenangan jaksa untuk mengambil barang bukti itu. Jaksa harus berani mengambil ijazah aslinya Jokowi sebagai barang bukti atau alat bukti. Dan betul nggak Pak, kalau 3 kali panggilan ketiga Pak Jokowi tidak hadir juga bisa dijemput paksa? Sepanjang alasan itu tidak bisa diterima oleh hakim, bisa dijemput paksa. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan tadi boleh di... Oh, boleh, mana. Boleh. Oh, buat teman-teman tadi wartawan belum lihat ya, belum lihat bukti. Tolong dipamerkan sekali. Oke, ya. Bukti dari tergugat 1 Jokowi. Oke. Mana tadi? Zaki. Nah, ayo, Mas Andika. Juga ijazahnya tunjukin dong, ijazahnya ini prinsipal kita. Oke, ini adalah daftar alat bukti ya. Ya. 1 lembar ijazah sarjana, 1 lembar STTB SMA. Nah ini Bacanya ini, keterangannya ini Mas Bro. Oh, iya. Salinan dari cetakan PDF, hasil scan dokumen. Mungkin Dian Sandi, mungkin ya. Mungkin dari Dian Sandi. Ada apa lagi? Artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan, ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3, yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor, ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Terkait dengan adanya penyerahan atas ijazah asli atas nama Pak Jokowi kepada Polda Metro Jaya, ini bukan semata-mata karena surat perintah dari penyidik, tetapi disertai pula adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Bahwa ijazah yang dimiliki oleh Jokowi itu adalah ijazah palsu.
Dan kemudian skripsi yang juga dikatakan itu adalah skripsinya Jokowi, itu juga yang tidak memenuhi syarat di dalam proses akademik. Mengapa? Karena Anda tahu ya, kalau namanya Anda menulis skripsi, itu harus ada lembar pengesahan ya. Roy Suryo mengatakan bahwa, coba Anda lihat ya, itu halaman pertama itu bagus, pakai huruf-huruf yang bagus, Times New Roman. Tapi Anda lihat ya, di dalam halaman berikutnya, loh kok pakai mesin tik, kemudian ditambahkan lagi. Coba kita lihat halaman pengesahannya, loh kok yang tanda tangan cuma satu, loh kok nama pembimbingnya beda dengan nama pembimbing yang disebut-sebut oleh Jokowi dalam berbagai kesempatan gitu kan, yang kemudian ditambahkan oleh Dr. Tifa, loh orang ini kan pada saat itu masih berusia 36 tahun, belum cukup kepangkatan akademisnya itu untuk kemudian menjadi pembimbing skripsi. Macam-macam yang mereka kemukakan ya, termasuk juga misalnya ada yang kemudian melakukan suatu analisis melalui AI dan juga melalui apa yang disebut dengan analisis melalui komputer ya. Ternyata misalnya skripsi yang dikatakan ditulis oleh Jokowi itu baru ditulis pada 2018 dan kemudian baru dimasukkan menjadi bagian dari daftar elektronik ya, tesis dan juga disertasi di UGM pada 2019 ya, dan kemudian editan terakhir itu baru dilakukan pada kalau nggak salah 16 April 2025. Dan kalau memang dia punya skripsi asli, orang-orang juga mempertanyakan, mana, tunjukkan kepada kami benar itu skripsi asli atau bukan. Dan sedihnya, lagi-lagi sedihnya di Republik ini, itu baik petinggi-petinggi negeri ya, seperti Presiden Prabowo Subianto ataupun Luhut Binsar Panjaitan, itu mempertanyakan siapa sih mereka, kemudian ribut-ribut mengenai ijazah Jokowi asli atau tidak asli. Bagaimana orang dia udah menjadi Presiden Republik Indonesia 10 tahun gitu kan, dan kemudian dia juga udah pernah menjadi gubernur di DKI Jakarta, pernah menjadi wali kota Solo dan sebagainya, termasuk juga ada teman juga dari PDIP ya, kemudian mengatakan ya buktikan aja, mereka yang kemudian ingin buktikan itu ijazah Jokowi itu asli atau tidak asli ya, mereka yang buktikan. Pertanyaan saya, mereka sudah membuktikan bahwa ijazah tersebut, skripsi tersebut itu tidak asli atau palsu ya. Dan kemudian kalau kemudian petinggi negeri ataupun dari Universitas Gadjah Mada tidak mau membuka diri ya, ini buat saya ini benar-benar mencoreng wajah kita ya. Bagaimana seorang pemimpin kemudian terus-menerus menutup diri untuk memperlihatkan mana ijazah aslinya ya. Kenapa? Sebab kalau dia benar-benar punya ijazah asli dan berbeda dengan ijazah yang selama ini dipertunjukkan baik itu oleh anggota Partai Solidaritas Indonesia ataupun oleh Jokowi kepada awak media, ini loh lihat nih, ini ijazahnya, padahal ijazah itu yang kemudian sudah dianalisis oleh Roy Suryo, oleh Dr. Tifa, bahwa itu bukan ijazah asli, karena dari sisi fotonya juga bukan fotonya Jokowi, dari sisi lambang UGM juga tidak kena ke foto Jokowi ya, jadi dianggap foto Jokowi itu cuma foto tempelan ya. Dan kemudian ada juga yang kemudian pembela hukum beliau ya, pembela hukum Jokowi, mengatakan bahwa mereka yang tetap menuntut agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya tidak memiliki katanya legal standing untuk mempersoalkan itu. Padahal buat saya yang namanya Jokowi diharapkan menunjukkan ijazah aslinya ini bukan ada kaitannya dengan persoalan kasus hukum atau bukan kasus hukum. Ini adalah persoalan kejujuran akademis, etika akademis, moral akademis dari seorang pemimpin bangsa ya. Kalau kemudian seorang pemimpin bangsa atau pernah menjadi pemimpin bangsa ternyata melakukan suatu pemalsuan ijazah,
buat saya ini memang ada efek hukumnya, tapi yang lebih penting dari itu adalah dia tidak jujur karena dia menggunakan ijazah palsu atau juga proses menjadi sarjananya itu juga tidak berjalan dengan apik. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan dari Dr. Rismond misalnya ya, kapan misalnya dia ikut kuliah kerja nyata, di mana, di daerah mana ya, dan kemudian ada beberapa poin juga yang adalah bagian dari proses akademik baik di UGM atau di universitas yang lain ya, itu juga ternyata tidak dijalani oleh Joko Widodo atau tidak bisa ditujukan oleh UGM kepada masyarakat ya. Dan sekarang kita juga tahu ya, baik itu mantan petinggi UGM dengan petinggi UGM sekarang, dengan juga berbagai alumni atau juga anggota dari Kagama ya, Kagama itu adalah keluarga Gajah Mada ya, Universitas Gajah Mada. Dan buat saya Kagama itulah suatu organisasi anggota alumni dari Universitas Gajah Mada yang sangat solid biasanya. Tapi dalam kasus ini rupanya mereka juga ada yang masih mengatakan ijazah Jokowi itu asli, tapi tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa Jokowi tidak punya ijazah asli. Sejauh gimana hasil pemeriksaan hari ini? Ya tadi pemeriksaan penyidik ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi direview kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu yang terjadi apa adanya. Boleh disebut apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk posting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih perjelas saja. Jawabannya setelah pemeriksaan ini seperti apa? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua jenis ijazah aja Pak yang masih? Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11. Bapak ini kan plus saya berarti 11. Bapak izin Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana Pak perkembangan hukumnya? Ya, kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada, kan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Sudah sesuai dengan aduannya dengan Pak? Silahkan yang berikutnya ditanyakan ke kuasa hukum. Permisi.
Sobat Politik, selamat datang kembali di kanal YouTube kita Kabar Politik Viral, wadah dialog, analisis tajam, dan pusat informasi terpercaya bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pada kesempatan yang sangat penting dan bersejarah ini, kita akan membongkar secara tuntas, mendalam, transparan, dan tanpa ada yang ditutup-tutupi mengenai perkembangan sidang kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang kembali mendobrak ruang publik dengan menyedot perhatian nasional. Selama lebih dari 10 tahun, persoalan keabsahan dokumen pendidikan tingkat sarjana ini terus menjadi tanda tanya besar di tengah masyarakat. Banyak pihak yang mencoba menganggap isu ini selesai, namun rasa keadilan dan dahaga akan kejujuran dari rakyat Indonesia tidak pernah bisa dibungkam begitu saja. Hari ini fakta-fakta baru terungkap di meja hijau dan kita akan bedah satu persatu secara terstruktur. Sobat Politik, mari kita masuk ke pembahasan pertama mengenai gugatan perdata dan tata usaha negara senilai 125 miliar rupiah yang secara resmi diajukan ke pengadilan. Angka ini bukan sekedar nilai nominal acak, melainkan hasil kalkulasi hukum yang cermat dan tim advokasi penggugat. 1. Kerugian material negara meliputi akumulasi penggunaan gaji, tunjangan jabatan, biaya operasional, hingga fasilitas negara yang diterima selama 10 tahun menjabat sebagai kepala negara. Jika syarat administratif utamanya tidak sah, maka pemanfaatan anggaran negara tersebut wajib dipertanyakan dan dikembalikan ke negara. 2. Kerugian moral marwah bangsa menyangkut harga diri, kerugian psikologis rakyat, serta kehormatan citra Indonesia di mata internasional karena dipimpin oleh pejabat dengan dokumen yang dipertanyakan keabsahannya. Majelis hukum yang memimpin persidangan menegaskan bahwa perkara ini menyangkut pilar-pilar konstitusi dan kepentingan umum. Oleh karena itu, hakim mengeluarkan penetapan resmi. Tergugat Bapak Joko Widodo diwajibkan hadir secara langsung atau prinsipal ke ruang sidang tanpa boleh diwakilkan. Beliau harus duduk dan bersumpah memberikan jawaban langsung atas keaslian dokumen fisiknya. Selain itu, sorotan tajam juga diarahkan kepada Kepolisian RI selaku tergugat 4 terkait status barang bukti dan dokumen yang disita agar tidak dijadikan alasan untuk menghindar dari pembuktian keterbukaan di persidangan. Sobat Politik, bagian inilah yang paling ditunggu-tunggu. Kesaksian para saksi kunci di hadapan majelis hakim, termasuk saksi ahli dan mantan menteri kabinet, telah membeberkan 7 poin fakta hukum yang dinilai sangat menghentak. Yang pertama, ketidaksesuaian tanggal kelulusan akademik. Pada lembar dokumen tertulis tanggal kelulusan 15 Oktober 1985, padahal berdasarkan penelusuran kalender akademik UGM periode 1980 sampai 1990, wisuda resmi universitas hanya diselenggarakan pada bulan Maret dan Agustus. Bulan Oktober tidak pernah mencatat agenda yudisium atau wisuda besar. Berikut duplikasi nomor induk mahasiswa atau NIM. Hasil verifikasi arsip menunjukkan bahwa NIM yang tertera pada ijazah tersebut
diduga merupakan milik mahasiswa lain dari program studi berbeda yang telah lulus lebih awal. Berikut kejanggalan analisis tanda tangan. Uji komparasi tanda tangan Deka saat itu, Profesor Sujarwo, menunjukkan perbedaan drastis pada lekukan, tekanan pena, dan bentuk karakter garis jika dibandingkan dengan dokumen arsip otentik UGM. Berikut uji ilmiah kertas tinta. Pemeriksaan fisik menunjukkan penggunaan jenis kertas bersertifikat pengaman dan tinta sintesis modern yang baru diproduksi secara massal oleh pabrik pada era 90-an hingga 2000-an, bukan spesifik kertas era 1985. Berikut anomali data digital server. Data historis kelulusan pada server pusat perguruan tinggi tercatat baru diunggah pada 14 Mei 2014, tepat 1 hari sebelum atau saat momentum penetapan calon presiden di KPU. Berikut ketidakadaan fisik dokumen asli yang transparan. Selama bertahun-tahun, dokumen asli tidak pernah ditunjukkan secara transparan di hadapan publik maupun uji forensik terbuka. Berikut kesaksian rekan angkatan atau prosedur skripsi. Kesaksian rekan-rekan angkatan 1981 Fakultas Kehutanan menyatakan tidak pernah mengenali keberadaan fisik yang bersangkutan saat perkuliahan maupun KKN. Ditambah lagi dipertanyakan hukum mengenai kelulusan skripsi yang disinyalir tanpa tanda tangan pembimbing utama. Sobat politik, mari kita cermati konsekuensi hukum serta implikasi konstitusional yang sangat luas apabila gugatan ini terbukti sah di mata pengadilan. Yaitu 1. Berdasarkan azas hukum tata negara, jika keabsahan syarat administrasi utama batal demi hukum, maka seluruh undang-undang, peraturan pemerintah hingga keputusan presiden yang ditandatangani selama 10 tahun berpotensi cacat hukum dan membutuhkan penataan ulang. Kedua, akuntabilitas keuangan negara. Kewajiban pengembalian seluruh fasilitas serta dana operasional yang telah diserap kembali ke kas negara. Ketiga, saksi pidana pemalsuan dokumen. Berdasarkan KUHP, tindakan memalsukan atau menggunakan dokumen autentik palsu merupakan kejahatan berat dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun. Keempat, presiden supremasi hukum. Kasus ini harus menjadi cermin bahwa hukum berlaku sama bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Sobat politik, tidak kalah menariknya publik dan netizen di seluruh penjuru tanah air turut menyuarakan aspirasinya secara kritis. Akun Musriadi Zakia mengatakan menyerukan agar aparat penegak hukum bersikap netral, independen, dan jujur demi mengembalikan kepercayaan rakyat. Akun Edi dan Listio menyatakan optimisme bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri melampaui segala kebohongan. Akun Tamri menegaskan bahwa di negara-negara maju hukum berdiri di atas segalanya tanpa memandang bulu atau jabatan. Mayoritas masyarakat Indonesia berharap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto penegakan hukum dapat berjalan seadil-adilnya tanpa dan transparan. Sobat politik, kebenaran
adalah pilar utama dari sebuah bangsa yang besar. Mari kita kawal terus jalannya persidangan ini secara rasional, objektif, damai, dan tetap menjunjung tinggi atas ajas praduga tak bersalah. Bagaimana pendapat sobat politik sekalian mengenai perkembangan sidang ijazah ini? Tuliskan analisis dan pandangan kritis Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar sobat politik tidak ketinggalan berita-berita politik viral paling hangat dan terpercaya. Bagikan video ini ke seluruh grup WhatsApp dan media sosial Anda agar semakin banyak masyarakat yang melek hukum dan politik. Mari kita membacakan komentar-komentar daripada teman-teman kita netizen yang tak kalah menarik tentang cuplikan video ini. Teman kita Willis Phoenix memberikan komentar, siapapun yang terbukti merekayasa, menutupi, melindungi, dan membela kebohongan harus tuntut secara hukum yang tegak dan tegas. Teman kita Bima Prakoso memberikan komentar, ayo aparat penegak hukum harus benar-benar jujur dan adil dalam menegakkan hukum. Teman kita Negara Dagelan memberikan komentar, dari kasus ini membuktikan bahwa pejabat Konohan rata-rata SDM-nya paling rendah. Teman kita Masruk Biru memberikan komentar, yang menutupi kebohongan diusut dan diadili, termasuk pengacara polisi dan UGM terutama rektornya. Teman kita Suyatson Yusono memberikan komentar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Teman kita Minghar Langgudu memberikan komentar, selamat untuk Roy Tifa, semoga Allah melindungimu dan memberimu umur panjang. Salam pemberani. Teman kita Akbar Budi Sastria memberikan komentar, habis Jokowi lanjut koreksi ijazah Gibran biar bersih sekalian. Teman kita Sumiono memberikan komentar, saya berharap para jaksa jujur. Kalau benar ya katakan benar, kalau salah ya katakan salah. Kalian adalah bertanggung jawab di akhirat, jangan mau disumpah dengan harta. Teman kita Zuhaidi memberikan komentar, semoga hancurlah segala kezaliman, kecurangan, kebohongan, serta keangkuhan yang membuat seluruh rakyat Indonesia yang tidak mencilat, memoles, mengambil muka, angguk-angguk, dan juga kedip-kedipan dalam melakukan kezaliman kepada rakyat Indonesia, walaupun tidak langsung. Teman kita Year 11 memberikan komentar, polisi takut sama Jokowi. Teman kita Rusba Rusli memberikan komentar, anaknya lagi itu yang wakil presiden, mungkin dia tidak tamat SMA, ayo tuntaskan semua. Teman kita Rusbah Rusli memberikan komentar, amin ya Robin. Demikianlah teman-teman daripada teman-teman kita netizen yang memberikan komentar tentang cuplikan video ini. Mari kita kawal terus perjalanan daripada politik negara Republik Indonesia. Kita sebagai rakyat wajib kita ikut serta mengawal demokrasi dan terlebih-lebih memastikan kepastian demokrasi di masa yang akan datang. Salam NKRI, harga mati.